Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime nih guys, yang tentunya bertemakan olahraga. Yang pastinya dari kata olahraga kalian sudah paham apa yang akan kita bahas kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 15 rekomendasi anime sport atau olahraga pada tahun 2022 ini guys, yang sudah rilis maupun yang akan rilis, yang tentunya kebanyakan sih sudah bisa kalian tonton, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik serta karakter yang overpower juga tentunya. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Aoashi. Anime ini menceritakan di kota pedesaan yang tenang, sorotan tim sepak bola sekolah menengah pertama lokal bertumpu pada satu pemain yang bernama Ashito Aoi. Karena dikenal karena gerakannya yang tak terduga serta gaya bermainnya yang sangat egois. Ashito adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik yang mendorong timnya melalui turnamen pendahuluan sekolah menengah yang penting. Namun kemenangan beruntung mereka berumur pendek. Lawannya menyebabkan Ashito kehilangan kesabaran dan bertindak kasar yang mengakibatkan dia dikeluarkan dari sisa permainannya. Nah, untuk penggemar bola basket Kuroko dan Haikyuu, pastinya kalian akan menyukai anime yang satu ini. Nah, untuk pertunjukannya juga tentang pengembangan karakter utama Aoyashi yang memuda dengan hasrat untuk sepak bola, tetapi ingin membawanya ke level berikutnya. Dia kemudian diperhatikan oleh Fukuda Tatsuya dari klub Experience Youth Football yang memintanya untuk mencoba timnya. Nah, disinilah awal perjalanan dari Ashito dimulai. Yang kedua, Rayman's Club. Dunia bulu tangkis korporat tidak semudah kelihatannya. Meski dianggap sebagai mantan anak ajaib, Mikoto Shiratori belum memaksimalkan potensinya sebagai pemain bulu tangkis untuk Mitsuhoshi Bank. Karena insiden di masa lalunya, Mikoto mencoba beralih dari bermain ganda ke tunggal. Namun demikian, ia gagal memberikan hasil positif yang membuat majikannya kecewa untuk memajukan karir bulu tangkisnya. Ini adalah anime bulu tangkis yang tentu saja jarang untuk genre olahraga karena sudah sangat lama tidak mendapatkan untuk animenya. Plot keseluruhannya sangat menarik karena karakter utama atau dikenal sebagai Mikoto Shiratori ingin belajar dari insiden masa lalunya serta mengubah menjadi kesuksesan besar baginya, baik secara mental maupun fisik. Yang ketiga, Tribe 9. Anime ini menceritakan tentang pertemuan antara seorang pria bernama Taiga dengan seseorang yang sudah memiliki posisi kuat dalam masyarakat. Taiga adalah seseorang yang memulai perjalanannya cukup jauh dari seberang lautan demi bisa mencapai mimpinya yang ia miliki. Dia memiliki mimpi untuk menjadi yang paling kuat. Namun kemudian dia malah dipertemukan dengan seseorang yang bernama Sun Kamiya. Nah, Sun Kamiya ini merupakan seorang pemain ekstrim baseball yang juga merangkap menjadi seorang pemimpin di suku Minato. Namun keduanya di sini saling bekerja sama untuk mengatasi serangan yang didapatkan dari suku Chiyoda yang dipimpin oleh Raja Neo Tokyo. Walaupun rating anime ini cukup rendah di My Anime List, tapi overall masih layak untuk ditonton lah guys. Yang keempat, Birdie Wings Goal Girl Story. Anime ini berpusat pada pegolf wanita muda bernama Eve dan Aoi Amawashi. Keduanya berasal dari latar belakang yang sama sekali berbeda serta memiliki gaya bermain yang sangat berlawanan juga. Bersama-sama mereka akan mengguncang dunia golf. Untuk karakternya benar-benar menyenangkan serta plotnya berubah dari dapat diprediksi menjadi benar-benar gila. Anime ini seringkali sangat menggelikan, tetapi itulah intinya. Di sini karakter Eve dan Aoi sebagai pasangan, mereka sangat serasi serta OP juga luar biasa. Namun di sini anime ini memiliki sisi yang negatif. Kebodohan anime ini bisa membuat banyak orang kecewa. CG-nya juga kadang-kadang cukup mengerikan.
ini tidak dibuat dengan anggaran tinggi, tapi tentu saja tidak akan memenangkan penghargaan sebagai anime terbaik pada musim ini. Nah, di terakhir, hubungan antara Eva dan Aoi pada saat ini hanyalah umpan tanpa konfirmasi resmi bahwa mereka benar-benar pasangan. Yang kelima, Futsal Boys. Nah, untuk serial anime Futsal Boys menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Haru Yamato yang bercita-cita menjadi pemain futsal profesional. Saat itu memang olahraga futsal sedang menjadi primadona antara olahraga lainnya. Tidak heran jika banyak anak memimpikan dirinya menjadi seorang pemain futsal yang hebat. Haru sendiri ingin menjadi seorang pemain futsal setelah menyaksikan pertandingan kejuaraan dunia futsal U18. Nah, di sini saya sangat terkejut melihat anime tentang futsal karena ini adalah olahraga yang cukup menarik dan salah satu olahraga terfavorit saya. Sangat menyenangkan melihat mereka menggunakan nama posisi yang benar. Tapi itu satu-satunya hal yang benar tentang olahraga ini. Bagian yang menyenangkan dari futsal adalah bahwa itu jauh lebih teknis daripada sepak bola yang lebih fokus pada passing dan position dan kurang pada sprint dan shooting. Nah, namun ketika karakter bermain futsal sebagian besar fokusnya adalah pada pukulan trik mewah dan gerakan tipe Maradona. Yang keenam, Love All Play. Anime ini menceritakan kehidupan seorang pemain bulu tangkis bernama Ryo Mizushima yang masih duduk di bangku SMA. Ryo berkeinginan menjadi seorang pemain bulu tangkis yang andal, sehingga ia berniat untuk masuk ke klub bulu tangkis di sekolahnya. Dalam menggapai mimpinya, Ryo memiliki semangat yang tinggi dan pantang menyerah, meski banyak tantangan yang harus ia hadapi. Nah, berkat kegigihan dan kerja kerasnya, Ryo akhirnya berhasil masuk ke klub elit bulu tangkis di sekolahnya, yaitu SMA Yokohama Minato. Anime ini adalah anime badminton yang cukup seru, yang sebenarnya hanya membahas tentang bermain bulu tangkis di tingkat SMA yang agak kompetitif. Yang ketujuh, Gunjo no Fanfare. Di Jepang, bertaruh pada pacuan kuda adalah salah satu dari sedikit bentuk perjudian yang legal. Dengan demikian, balapan publik telah menjadi bagian yang menarik dari budaya Jepang. Dalam olahraga ini, seseorang yang menunggangi kuda dan berlomba disebut joki. Itu yang diceritakan oleh Yu Arimura. Menjadi terinspirasi setelah menyaksikan derby, idola 15 tahun Yu mengejutkan seluruh bangsa ketika ia meninggalkan industri hiburan untuk mendaftar di sekolah balap kuda bergengsi. Nah, bersemangat untuk mengejar hasrat terbarunya, dia secara bertahap terikat dengan teman-teman sekelas barunya, seperti Shun Kazanami yang berbakat dan Amane Grace yang percaya diri, yang masing-masing unik dengan caranya sendiri. Meskipun jalan di depan mungkin penuh rintangan, Yu bertekad untuk mengejar tujuan utamanya menjadi satu dengan kudanya. Yang kedelapan, Shoot Goal The Future. Anime ini menceritakan Suji Hideto yang merupakan seorang siswa SMA yang mulai meragukan kemampuannya setelah sahabatnya meninggalkannya. Namun itu tidak membantu bahwa tim sepak bola SMA Kakegawa yang dulu terkenal sekarang menjadi sangat lemah dan tidak banyak harapan mereka akan bisa bermain di kejuaraan nasional lagi. Sebelum remaja melodramatis ini memutuskan untuk menjadi lebih marah, kapten terkenal di dunia serta mantan siswa bernama Kamiya Atsushi diminta untuk kembali dan mengembalikan tim sekolah menengah lamanya ke kejayaannya. Walaupun mungkin ceritanya agak membosankan serta belum jelas serunya di mana, serta setiap karakternya masih agak kaku, yang menurut saya sih belum sesuai ekspektasi saya. Yang kesembilan, Extreme Hearts. Ceritanya diatur dalam waktu dekat. Hypersport menjadi kompetisi hobi yang digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di sini Hiyori Hayama adalah penyanyi SMA yang tidak ada hubungannya dengan hypersport. Namun, cerita mulai bergerak setelah insiden dan pertemuan tertentu. Anime ini bukan hanya olahraga, melainkan merupakan campuran dari itu. Dan ini juga anime idola seperti anime idola lainnya, yang merupakan combo yang sangat menarik. Dan saya akan jujur mengatakan gerakan mencolok selama 2 episode pertama sedikit mengingatkan saya pada Galactic Football, tetapi versi tingkat rendahnya. Yang ke-10, Bakuten The Movie. Cerita dalam Bakuten ini berlatar di kota Iwanomi,
Prefektur Miyagi, Jepang. Anime ini akan berfokus pada kehidupan Shotaro Futaba, seorang pemuda yang sangat tertarik dengan seni ritmik saat melihat pertama kali ketika ia masih duduk di bangku SMP. Karena itu ia bergabung dengan tim seni ritmik di sekolah barunya saat SMA, yaitu SMA Sousukan, yang juga dijuluki sebagai SMA Ao. Dalam memulai perjalanannya sebagai atlet seni ritmik, ia berteman dengan Rauya Misato, teman satu sekolahnya yang telah lebih dulu menjadi pesenam terkenal di SMP. Nah, sejak saat itu kehidupan Shotaro sebagai atlet seni ritmik pun dimulai. Yang ke-11, Shin Tennis no Oji-sama. Anime ini merupakan seri kedua dari manga yang dikenal dengan The Prince of Tennis, yang bercerita tentang mengenai tokoh utama yang bernama Roma Echizen. Di sini Roma akan berpartisipasi dalam tim nasional tenis Jepang U17. Namun Roma akhirnya pindah dari kamp pelatihan karena melanggar norma-norma di kamp itu. Usai diusir dari kamp pelatihan, Roma mendapat undangan dari kakaknya untuk bermain mewakili Amerika. Roma pun memutuskan untuk berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia Tenis U17 sebagai perwakilan Amerika. Anime ini merupakan anime bergenre olahraga yang mengambil tema olahraga tenis. Cukup jarang ditemukan anime olahraga yang mengambil tema tenis dan memiliki alur cerita yang menarik serta MC-nya yang overpower juga, yang tentunya saya sangat merekomendasikan untuk kalian para pecinta anime olahraga. Yang ke-12, Yomasu Pedal Limit Break. Untuk anime ini akan rilis pada Oktober nanti guys. Ia akan membawakan kisah seorang siswa otaku di SMA bernama Onoda Sakamichi. Ia sangat menyukai anime dan game. Ia pun berniat untuk masuk ke sebuah klub anime di sekolah barunya. Namun sayang, klub itu sudah dibubarkan. Tanpa banyak keberuntungan, ia pun memutuskan untuk pulang ke Akihabara dalam sepeda tua miliknya dengan menempuh jarak 90 km. Suatu hari ia bertemu dengan siswa seumuran dengannya, yaitu Imazumi Zunzuke, seorang pengendara sepeda yang menggunakan tanjakan curam sekolahnya untuk latihan. Terkejut akan kemampuan Onoda untuk mendaki bukit dengan jenis sepedanya, Imaizumi pun menantangnya untuk berlomba dengan tawaran bergabung dengan klub anime jika Onoda menang. Nah, untuk season ini akan mengikuti pertempuran puncak yang mengincar kejuaraan berturut-turut di Inter High. Kedua akhirnya mencapai tahap akhir dengan Hakone Gakuen yang membara untuk merebut kembali gelar juara. Namun di sini Mido Suji mencoba meraih kemenangan dengan strategi mereka sendiri. Yang ke-13, Tsurune Movie Hajimari no Isa. Ini akan rilis Agustus tanggal 19 nanti guys. Anime ini berkisah mengenai Minato Narumiya, seorang pemuda yang pada masa SMP menjadi anggota klub Kyudo atau seni memanah tradisional Jepang, hingga dirinya cedera dalam sebuah turnamen. Peristiwa ini membuatnya memutuskan untuk berhenti menekuni seni memanah demi kebaikannya sendiri. Namun saat sudah memasuki SMA, kedua teman masa kecil Minato yaitu Seiitake Haya dan Ryohei Yamanouchi memaksanya untuk bergabung dengan klub Kyodo Sekolah. Awalnya Minato menolaknya, namun sebuah pertemuan dengan seorang pria misterius di sebuah lapangan memanah menginspirasi Minato untuk mengambil busur dan panah dan kembali menekuni Kyodo. Yang ke-14, Blue Lock. Anime ini sendiri merupakan manga bertema olahraga, tepatnya sepak bola, yang akan mengisahkan seorang anak laki-laki bernama Isagi Youichi yang masuk sebuah lembaga bernama Jepang Football Union yang disingkat JFU bersama 299 peserta lainnya. Di sini 300 peserta termasuk Isagi Youichi masuk ke JFU untuk mengembangkan bakat dan ego mereka demi menjadi seorang striker terbaik yang selalu haus akan kemenangan. Sebelumnya, Jepang mengalami kekalahan di Piala Dunia 2018. Dan striker kebanggaan mereka hilang begitu saja. Nah, untuk menggantikan seorang striker ulung yang dapat memandu kemenangan, JFU sengaja mengumpulkan 300 pemain sepak bola muda potensial. Di sini Isagi Youichi akan bersaing dengan peserta lainnya untuk menjadi sang pemimpin tim. Mereka harus saling mengalahkan
ego satu sama lain yang menghalangi jalan mereka masing-masing. Yang ke-15, Futsal Boys Special. Nah, untuk tadi Futsal Boys kita sudah bahas di nomor 5 guys. Tapi ini episode spesialnya yang akan rilis 20 September yang akan datang, yang masih menceritakan anak laki-laki bernama Haru Yamato yang bercita-cita menjadi pemain futsal profesional. Keinginan Haru menjadi salah satu pemain futsal adalah ketika dirinya selesai menyaksikan pertandingan futsal U18. Ia tertarik dengan kemampuan dan popularitas seseorang atlet futsal asal Jepang bernama Tokinari Tenji. Haru pun lantas memutuskan untuk menimba ilmu di Koyo Academy High School. Di sini kita akan melihat perjuangan Haru dan kawan-kawannya untuk menjadi atlet futsal profesional yang bisa mewakili Jepang di kejuaraan dunia. Untuk ini ceritanya nampak sederhana, namun kita akan dimanjakan dengan karakter-karakternya yang gigih dan pantang menyerah. Tapi ini merupakan spin-off dari animenya sendiri guys. Nah itu dia guys, 15 rekomendasi anime olahraga atau sport yang wajib kalian tonton di tahun 2022 ini guys. Walaupun ada beberapa yang akan rilis di fall 2022 ini sih, tapi wajib banget lah untuk kalian tonton, apalagi kalian para penggemar anime olahraga. Nah untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain untuk anime sport di tahun 2022 ini yang mungkin belum ada di list ini, boleh kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa tahu juga dan menontonnya tentunya. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.